Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Firdiansah dan saudara Robi Aseha. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Dakwah di Masa Daulah Islamiyah. Kepada saudara Robi Aseha, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi dari kelompok kami, yaitu yang pertama, pengertian daulah Islam. Menurut bahasa, daulah berasal dari kata dalah, ya dulu daulah, yang artinya bergilir dengan beredar dan berputar. Menurut istilah, daulah didefinisikan sebagai sebuah sistem kekuasaan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kepemimpinan, perundang-undangan wilayah tertentu, dan warga masyarakat dan ideologi yang dianut sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi daulah Islamiyah artinya dapat diartikan bahwa suatu daerah yang tanpa ada batasan ras, suku atau jenis dan agama, tetapi wilayah tersebut tetap dipegang oleh kepala wilayah muslim. Seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat berdirinya negara Madinah. Rasulullah SAW sendirilah yang menjadi kepala negara Madinah. Sejarah terbentuknya Daulah Islamiyah. Rasulullah saat tiba di Madinah, beliau memerintah kaum muslim memelihara semua kepentingan mereka, mengelola semua urusan mereka, mewujudkan masyarakat Islam. Beliau juga mengadakan perjanjian dengan Yahudi, dengan Bani Damrah, dengan Bani Mujlij, dengan Quraisy, penduduk Ailah, Jirba, dan Azrah, yang merupakan penduduk negara Madinah saat beliau menjadi kepala negara tersebut. Sehingga setelah berdirinya negara Madinah, seluruh masyarakat Islam ataupun non-Muslim, mereka adalah satu, yaitu penduduk Madinah, seperti dalam kutipan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 213 berikut ini. Kanan nasu ummatan wahidatan, yang artinya manusia adalah umat yang satu. Dari sisi sejarah yang ada terbentuknya suatu daulah Islamiyah dapat dijumpai dalam beberapa hadis sahih yang membicarakan masalah khilafah, imamah, pengadilan, hak-hak mereka untuk membantu setiap kebajikan, nasihat bagi mereka, hak-hak mereka untuk membantu mereka dalam kondisi apapun, sabar menghadapi kekurangan mereka, batasan kesabaran, batasan kewajiban mereka menegakkan hukum Allah, memerintahkan dapat dipercaya, mengambil orang-orang yang sahih, keharusan menegakkan sholat, membayar zakat ataupun mengeluarkannya, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang pada yang mungkar, dan lain-lain dari berbagai masalah daulah, hukum, dan pemerintah. Konsep bernegara dalam Islam. Islam merupakan negara yang komprehensif dan universal. Ajaran mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Islam dapat dipakai untuk mencapai kemajuan dan kedamaian, bukan hanya orang-orang Muslim, tetapi juga oleh non-Muslim. Islam bukan agama yang menjadi ancaman bagi golongan tertentu, tetapi Islam adalah sumber keadilan yang meliputi masyarakat dan tindakan kezaliman serta membangun keharmonisan antar umat beragama dan bernegara. Etika bernegara dalam Islam jelas menunjukkan tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mengutamakan prinsip musyawarah sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, bermusyawarah untuk berbagai urusan. Quran surah Al-Imran ayat 159. Konsensus dari sebuah musyawarah dilindungi dan ditegakkan oleh Islam. Untuk mencapai sebuah konsensus Islam tidak kaku itu.
dalam mengatur pola dan sistem. Oleh karena itu, maka Islam tidak mengharuskan bentuk presidensial, parlementer, dan lain-lain, dan kemampuan dalam mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Moralitas bangsa, pincangnya rasa keadilan dalam sebuah bernegara, biasanya diakibatkan oleh runtuhnya moralitas bangsa. Pada anak bangsa tidak lagi memikirkan pembangunan bangsa dan saling peduli antara satu sama lain, tetapi justru terperosok dalam semangat menjadi mafia berbagai kejahatan. Mental bobrok seperti ini merasuk ke dalam masyarakat, terutama golongan birokrat, teknokrat, serta asirtokat. Akhirnya rakyat jelata dilanda sebuah penyakit krisis berupa lenyapnya optimisme kebangsaan dan nasionalisme. Pengadilan jalanan menjadi jalan optimis terhadap pemerintah telah hilang. Perilaku aparatur pemerintah, perbagaian moral setiap warga negara tersebut, aparatur pemerintah menjadi keniscayaan sebagai wujud kesetiaan terhadap negara dalam menjaga keutuhan dan keadilan. Kehancuran sebuah negara sering bukan akibat rongrongannya dan ancaman dari luar, tapi akibat runtuhnya moral bangsa. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.